untuk kali ini kita sebenarnya ingin membahas tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya-budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Demak Cikarang, seperti itu. Nah, di sini saya undangkan Bapak Ibu sama anak-anaknya. Perlu diketahui ternyata budaya positif itu sebenarnya sangat penting. Nah, sangat pentingnya kita lihat dari bawahnya, yaitu konsep-konsep intinya. Inti nanti dari budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma budaya positif. Artinya perubahan tolak ukur pemikiran dari sekolah kita harus berbudaya positif, itu baik dari gurunya atau dari siswanya. Terus yang kedua adalah disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif di sini berarti nantinya guru atau siswa itu memiliki disiplin positif. Itu disiplin baik secara tata tertib ataupun aturan dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Perlu diketahui bahwasanya di sekolahan kita itu nilai kebajikannya itu harus ditanamkan. Artinya tidak bullying atau dan sebagainya. Apalagi viral marak bahwasanya pada saat ini itu anak kadang ngomong dengan yang lainnya itu dengan menggunakan nama orang tuanya, itu termasuk bullying. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia, itu intinya konsep inti budaya positif yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dasarnya butuh hidup, butuh kesenangan dan sebagainya. Terus motivasi pelaku manusia, bagaimana motivasi perilaku manusia itu adalah setiap diri manusia, baik bapak ibu guru ataupun siswanya, itu memiliki motivasi ataupun selalu memotivasi, selalu memberikan motivator, baik guru ataupun siswanya. Terus posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru itu bisa mengontrol dari siswanya, baik di kelas apapun itu bentuknya. Perlu didasari bahwasanya di kelas ataupun seorang siswa itu semuanya sebenarnya sama, nakal ataupun tidak nakal itu sama. Dalam hal seperti ini, saya adalah guru matematika, saya tidak akan bisa memahamkan 30 siswa dalam satu kelas itu suka matematika semuanya. Itu tidak akan mungkin. Tapi anak-anak itu pasti punya bakat dan minat yang masing-masing tidak dimiliki oleh setiap manusia. Maka dari itu tidak semua anak itu suka matematika, seperti itu. Nah, jadi posisi kontrol guru di sini adalah sangat penting. Keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan yang ada di kelas ketika kita mengajar dan sebagainya. Nah, disitulah mulai didirikan, diyakinkan kelasnya. Artinya mungkin dari pertama kita ada ice breaking dulu. Setelah ice breaking nanti kita butuh aturan-aturan kelas. Jadi kan terkadang kita yang buat aturan kelas, tapi dicoba untuk siswanya. Yang terakhir adalah segitiga distribusi itu pemahaman tentang masalah anak. Jadi kadang kita menjustis, oh si A nakal, si B nakal, tapi kita nggak tahu sebenarnya nakalnya anak itu ada sebab atau tidak. Nah, seperti itu. Terus untuk selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensial. Jadi baik siswa ataupun guru ini kedepannya pembelajaran yang berprinsip diferensial. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern.
Kita kembali ke konsep dasar belajar dewantara, bahwasanya menanam ataupun menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya anak itu mau nggak mau kedepannya itu harus bertemu dengan IT dan sebagainya, itu kodrat alam. Nah, kodrat zaman, tapi kodrat alamnya sementara anak tersebut terkadang memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. Nah, dari situ pembelajaran berdiferensial baik guru dan murid ini harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dari teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil Pancasila di sini beriman, berbinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kita terapkan di profil Pancasila ya, meskipun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama nanti akan menjadi banyak. Terus miskonsepsi, ini miskonsepsinya dari teori kontrol. Ilusi seorang guru mengontrol seorang murid. Ilusinya di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif itu dan bermanfaat. Ini ada gambar seorang tangan, ini gurunya. Terkadang ini yang menjadi masalah. Banyak dari siswanya melawan gurunya dan sebagainya karena apa, miskonsepsi tentang teori kontrolnya yang kurang. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ini ada ilusi lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusinya adalah bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, artinya seperti ini, ilusi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Terkadang anak itu kita langsung salahkan. Nah, terkadang anak itu kita langsung salahkan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita melihat sebab dan akibat, misal ada kelas 12 kita ini pulang semua, kan seperti itu. Tapi pada dasarnya kan jam pertama ada enggak, jam kedua ada enggak, jam selanjutnya ada, ketemu jam terakhir ternyata ada gurunya. Mungkin dari malas itu, ilusinya seorang dewasa itu berhak memaksa. Nah, itu Bapak Ibu. Terus perubahan paradigma untuk stimulus respon pendekatan teori kontrolnya adalah stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu kalau tentang dunia. Kalau kontrol dari kita itu adalah realitasnya kita itu berbeda. Meskipun pada respon tentang dunia yang stimulusnya itu menganggap bahwasanya sama, padahal pada waktunya itu akan berbeda. Terus semua orang itu melihat hal yang sama. Kita akan melihat sama, ini ada di sekolah dan sebagainya. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Seperti itu. Terus kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini terkadang setiap anak yang ada di SMA nanti harus sama, punya pemikiran matematika, harus dapat 80%, harus dapat nilai 80. Dan ketika kita terapkan ternyata tidak, pasti ada yang dapat 50, 60, 70. Itu adalah hal yang biasa dan berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, mungkin melihat satu contoh anak yang ada di kelas 11 itu perilakunya buruk, itu salah dan sebagainya. Itu salah dan sebagainya. Padahal kalau teori kontrol kita seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Satu hal contoh, kemungkinan si A itu ikut joki motor itu karena hal tidak memiliki duit, mungkin itu sehingga dia membiayai sekolahnya. Nah, itu satu contoh seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu perilaku yang sama. Kemungkinan saya bisa mengontrol bapak ibu. Nah, kemungkinan seperti itu. Padahal hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda.
Nah, inilah bahasa seperti ini. Kita menganggap saya menganggap saya ini orang yang paling baik. Padahal sebenarnya tidak di mata pandangan Bapak Ibu dan yang lainnya. Nah, kontrol diri ini ditujukan untuk kebersamaan kebaikan di sekolah seperti itu. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ketika kita gagal nih, kita gagal memaksa seorang anak, nah kita bujuk gagal sehingga menjadi paksaan. Seharusnya bukan seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita bisa dekati dengan anak, bagaimana anak itu ada kesalahan dan sebagainya. Nah, dari sinilah baru muncul namanya kesepakatan. Terus model berpikir menang ataupun kalah. Kalau model berpikir menang ataupun kalah seperti ini, berkata di dalam kelas anak saya, ini saya wali kelas 11, saya beranggapan bahwasanya kelas 11 itu harus jadi yang paling juara, harus jadi yang paling hebat, harus jadi, sehingga anak ini akan tertekan. Nah, sehingga anak ini akan tertekan, sehingga apa? Terkadang itu malah menjadikan kalah. Harusnya model berpikir menang-menang, artinya menang-menang itu seperti ini. Kita bebaskan, kita kembalikan ke anak. Nah, anak ini bakat minatnya sampai mana? Ya, silakan. Anak ini bakat minatnya sampai mana? Anak ini bakatnya sampai mana? Nah, seperti itu. Sehingga pada waktunya nanti anak akan mendapatkan apa yang dikehendaki, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kita lanjutkan. Terus disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya itu belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi kalau kita melakukan nilai yang diyakini, disiplin positif itu terjadi pada diri Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin-disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan estetik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Bani Depo lalu itu, sebagai seorang guru harus totalitas. Kita harus ikhlas. Ya, saya sadar diri bahwasanya ketika saya ngajar di kelas pasti ada 1-2 orang, 3 orang ataupun banyak orang itu yang masih double, disiplinnya kurang dan sebagainya. Nah, kata Bapak Kepala Sekolah itu adalah sebuah tantangan, bukan sebuah keluhan. Jadi budaya positif ini dirubah paradigmanya bahwasanya ini adalah sebuah tantangan untuk SMA Negeri 1 Informasi Baru. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal, terus dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita sadari, kita balik yang ke depan lagi bahwasanya yang Dewantara itu mengajarkan kita menuntun anak menjadi yang lebih baik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tujuannya adalah anak itu akan memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan nantinya. Jadi anak itu tidak bisa kita terus di pelajaran matematika tidak. Siapa tahu di biologinya atau di bahasa Inggrisnya, siapa tahu juga anak itu bisanya cuma olahraga, pemain voli yang hebat, atau cuma senangnya PML saja. Dan kita tidak bisa memaksa anak yang notabene bahasa kita nakal itu untuk bisa langsung senang matematika kita. Nah, inilah arah yang lebih baik untuk kedepannya.
Terus nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dari sini itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya di profil Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, penalar, kritis dan kreatif. Ini kalau di profil pelajar Pancasila. Kalau di ibunya, primarius programnya atau program berkelanjutannya di dunia pendidikan, toleransi rasa hormat, integritas. Jadi kita itu punya integritas, terus mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bagaimana dengan 9 pilar karakter? 9 pilar karakter itu Indonesia Heritage Foundation. Nah, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun. Nah, dermawan, suka, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya kita tanamkan nanti ke depannya, baik seorang murid atau seorang guru. Nah, seperti itu. Kita lanjutnya, kebutuhan dasar manusia kita adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi filosofis dan psikologis yang tujuannya mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Kebutuhan dasar manusia ini selalu dimiliki. Apa saja itu? Yang pertama itu menurut Dr. William Deser, yang pertama itu penguasaan. Guru ataupun murid itu memiliki penguasaan baik materi secara pembelajaran ataupun secara proses pembelajaran. Nah, terus artinya penguasaan ini secara sadar diri itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kasih sayang dan rasa diterima ini yang kadang terjadi. Ada beberapa teman ataupun teman sejawat dan sebagainya, itu sebenarnya rasa kasih sayang, itu rasa ingin diterima itu sangat besar. Contohnya misalkan di sekolah kita menemukan anak yang punya pakaian yang berbeda, padahal di zaman tersebut itu sebenarnya pakaiannya bukan seperti itu. Sebenarnya kemungkinan besar anak itu ingin punya rasa diterima. Mungkin ada rasa kesalahan di rumah ataupun rasa ada masalah di rumah dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya butuh kasih sayang. Kemungkinan kasih sayang itu tidak diterima di rumah, sehingga diluapkan dalam sekolahan dalam bentuk tersebut, dan responnya mungkin dari guru itu ada yang bisa mendekati dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus bertahan hidup. Setiap kita pasti punya bertahan hidup. Nah, itu. Terus memiliki kesenangan dan kebebasan. Kadang saya sendiri pasti ingin bebas juga dengan semua yang ada di sini. Cuma ketika kita yang kemarin ada yang hadir di Rasa Haji ya, waktu itu yang hadir di Rasa Haji, ketika apa itu guru? Biasanya gitu, saya jawab guru itu adalah segalanya. Nah, saya jawab guru itu adalah segalanya. Terus iya, apa itu guru? Nah, guru itu adalah panggilan hati. Nah, ini kebebasan dan kesenangan nanti yang diciptakan. Terus motivasi perilaku manusia, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dalam sebuah kelompok ataupun sebuah instansi, siapapun dari kita pasti sama. Motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, kebersamaan ini adalah yang terpenting dari budaya-budaya positif yang ada di sekolah.
Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Artinya dari sini itu bukan berupa uang dan sebagainya, penghargaan itu bukan berupa uang ataupun sebuah piala ataupun sertifikat, tidak, tapi sebuah penghargaan dari teman dengan teman sejawat, guru dengan guru, ataupun siswa dengan siswa. Nah itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang diinginkan kita itu banyak banget. Nah, tapi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan, yang mereka tanamkan, itu akan lebih dipercaya. Nah, terus konsepnya ini beberapa identitas yang gagal, konsep-konsep disiplin. Nah, yang pertama itu kalau kita menghukum seorang anak ataupun adik ataupun sebagainya, hukuman itu akan menyakitkan. Tapi diketahui penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Kita ngajar di kelas, ngajar matematika, yang bisa dapat uang 2.000, mereka akan terus. Tapi di kemudian hari mereka tidak akan menjawab karena tidak ada rewardnya. Ini yang membedakan hukuman dan penghargaan. Tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman. Saya pernah sendiri melakukan hukuman tersebut terhadap siswa. Kadang terlambat usaha, terlambat hari itu hukuman. Itu juga bukan nggak efektif, bisa tadi. Nah, terus kalau penghargaan itu karena ada sifat iri, terkadang bisa merusak hubungan atau kesenjangan sosial. Nah, kalau hubungan itu kadang boleh takut, mungkin kita sadari atau nggak sadari bahwa itu ada yang disebut dengan guru pilar dulunya. Saya sendiri juga gitu, ketika saya udah bawa bambu besar ataupun bambu yang panjang, itu kadang mindset murid adalah ada baiknya, pasti bajunya tidak dimasukkan. Nah itu sebenarnya itu sebenarnya bukan sebagai konsep dasar dari kebutuhan. Nah terus memaksa juga sama, ini PR. Seorang siswa kadang atau kadang tidak dikerjakan, akhirnya guru memaksa harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak dapat nilai. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita sadari atau tidak sadari, mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, generasi peneruslah yang menggantikan kita. Kalau anak dari awal sudah didoktrin seperti itu, terus dia tidak akan melanjutkan ke perjuangan kita, ini pendidikan semakin mulai kacau. Nah, seperti itu. Makanya bahasa-bahasaan dan sebagainya lebih kita dekatkan ke anak-anak, pendekatan hati. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Herman sudah hidup. Bentar lah. Udah. Herman hidup. Apa? Anda Pak, jangan lupa. Masuk nggak? Enggak. Udah Mbak ini, Mbak. Udah ya? Udah ya? Herman hidup lagi. Dilanjutkan Bapak Ibu ini mengenai tentang hukuman. Hukuman yang selanjutnya tadi memaksa, akhirnya ketika murid itu takut dan dipaksa, maka murid itu akan menyembunyikan kesalahan. Atau contoh buku dari anak itu dia akan disembunyikan ketika ada duplikat dan sebagainya. Nah seperti itu murid akan menjadi rendah diri, akan malu, siur. Nah ini yang kita alami Bapak Ibu. Anak-anak pramuka di Gedung Aji Baru itu sukses hebat. Ketika berangkat di provinsi, tahu teman-teman yang di luar itu lebih hebat, lebih keren. Pak ini gimana, seperti apa? Nah seperti itu pada kenyataannya. Yang kemarin itu baru datang melihat dari SMK penerbangan Palembang, melihat dari SMA Negeri 1 Metro, SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Ternyata kita banyak kesalahan Pak, ternyata kita itu harusnya seperti ini Pak dan sebagainya. Banyak ternyatanya daripada yesnya. Kita kalah jauh gitu. Ini manfaat yang kemarin saya simpulkan. Terus penghargaan juga seperti itu. Penghargaan itu tidak efektif. Seperti tadi merusak hubungan atau mematikan kreativitas. Pak Pras saja udah seperti itu dapat penghargaan, saya enggak, ya gimana saya gitu. Sebenarnya enggak seperti itu. Bagaimanapun bentuknya, kalau itu ke depan dan budaya positif, selalu berkreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Ini yang terjadi, menghukum dengan sistem ranking. Iya, artinya ranking 1 ini, ranking 2 ini, ranking 3 ini bahasa menghukum. Atau yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya si Melani itu yang terbaik, tapi yang terbaik si Tika. Padahal kenyataannya malah Umi. Nah, itu adalah kejadian yang seharusnya tidak dilakukan. Dilanjutkan, nah konsep disiplinnya seperti apa? Itu ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi hubungan dan penghargaan, konsepnya itu kita menuju ke konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya adalah hukuman jangka panjang. Tadi sudah dikatakan bahwa 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kita akan memunculkan generasi-generasi yang bukan milenial lagi, lebih dari milenial. Mungkin dulu saya kecil hanya bermain gobak sodor ataupun bentengan dan sebagainya. Anak zaman sekarang itu sudah diajarkan SD, sudah diajarkan coding, pengkodingan, itu IT. 30 tahun ke depan itu akan terjadi apa? Kalau karakter tidak disusun dimulai dari sekarang, itu kemungkinan generasi generasi baru itu seperti apa tidak bisa menjawab. Artinya
Artinya tugas dan fungsi kita sebagai seorang guru menuntun itu, baik itu nanti anak menjadi orang sebagai manusia yang sejahtera ataupun tidak, artinya tugas dan tanggung jawab kita sudah terpenuhi seperti itu. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Sadar nggak sadar, Bapak Ibu, bahwasanya anak sudah merambah ke IT yang lebih jauh. Dari sini monitoring, baik monitoring diri ataupun monitoring ke teman yang lain ataupun ke murid, itu sangat diperlukan. Pengawasan diri. Stimulus dan respon, ada responnya juga. Terus murid menghormati peraturan. Ini nanti yang diharapkan adalah siswa menghormati peraturan. Peraturan yang berkaitan dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Ini harapannya seperti itu. Penggunaan waktu untuk memenuhi kesalahan. Artinya apa? Konsekuensinya. Kalau seandainya di sekolah itu tetap seperti itu saja, maka kita akan sering menemukan. Tapi kalau sekolah itu sudah mematuhi dari aturan yang ada, kita akan kehilangan waktu. Kita akan kehilangan waktu untuk merenung. Berarti kan sudah berjalan yang lebih baik. Nah itu restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Si A suatu saat nanti jadi apa, si B suatu saat nanti jadi apa. Kita belajar dari siswa yang bernama Luheng. Mungkin Luheng waktu itu luar biasa, tapi hari ini bisa tanggal 8 besok itu udah wisuda. Kita belajar dari Riki Chandra yang sekarang itu sudah jadi TNI dan sebagainya. Mungkin ada banyak anak-anak yang lain yang memiliki mimpi, dan itu adalah tugas tanggung jawab sebagai seorang penuntut. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid nanti ini murid yang tidak menghormati dirinya mungkin salah satunya adalah tidak memakai sepatu dengan yang baik ataupun rambut dengan yang panjang, atau bahkan dengan meramah dengan orang yang lain. Guru mungkin attitude murid dengan guru dan sebagainya, itu akan hilang kalau seandainya budaya positif ini selalu ditegakkan. Terus teori kontrolnya, kontrol dari seorang guru atau seorang siswa itu akan terpenuhi. Jadi dia, oh ini salah, oh ini benar, oh seharusnya saya tidak marah. Ya udah, kita atur bagaimana enaknya untuk kita. Nah itu teori kontrolnya. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kita punya mimpi Bapak Ibu, bahwasanya saya sendiri punya mimpi bahwasanya 30 tahun ke depan itu murid harus menjadi lebih baik. Makanya mohon maaf Pak Tri, anak pramuka itu sampai ke Batam Lampung. Saya punya mimpi bahwasanya SMA ini enggak sebatas ini saja. Dan ketika anak sudah di sana, ternyata mereka itu belajar banyak tentang kekurangan-kekurangan yang ada di SMA ini. Bahkan mereka juga punya mimpi. Sebenarnya kegiatan itu kalau difokuskan di luar saja itu untuk dana di luar itu tidak apa-apa. Kalau di dalam sekolahan kita itu bisa mandiri tanpa dana pun bisa. Dan itu nanti saya akan saya hanya menunggu hasil dari anak-anak apakah memang kegiatan itu bisa atau tidak. Nah karena ini mimpi mereka untuk sekolahan seperti itu. Nah terus selanjutnya konsep disiplinnya, pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter pada saat ini sangat lemah.
ya dengan mungkin badan yang bolos dan sebagainya, itu bagi saya adalah lemah. Nah, karakter-karakter itu kita ciptakan di disiplin positif. Dua minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya jadi pimpinan upacara itu menanamkan disiplin positif. Saya ngomong tentang disiplin positif. Kemarin saya juga ngomongkan tentang disiplin positif. Nah, seperti itu. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terkadang ini yang terjadi. Melia salah, ini salah, atau si Umi, atau ini salahnya. Harusnya dari kesalahan itu kita terapkan, belajar dari kesalahan itu untuk menebusnya, memperbaiki hubungan. Terus ini ada tawaran, bukan sebuah paksaan. Ini kejadian yang saya alami, Bapak Ibu. Saya itu kalau di kelas itu memaksa. Kalau dalam pelajaran saya tidak boleh buka HP. Kalau HP ada sedikit pun di situ terambil, tidak saya kembalikan. Itu sebenarnya paksaan, bukan tawaran. Nah, harusnya ditawarkan. Bagaimana? Setuju? Sepakat? Oke, lanjut. Nah, itu. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Terus mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tidaan. Restitusi juga fokus pada solusi. Terus yang terakhir itu restitusi itu mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi semoga untuk kedepannya itu tidak ada bahasa siswa itu menyalahkan seorang guru ataupun guru itu menjustis seorang murid. Misalkan contoh Sifika. Nah, Sifika itu hari ini masuk setengah hari. Ternyata di situ ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, karena saya seorang guru, hari ini harus selesai. Katanya gitu. Kalau tidak selesai besok kita dapat nilai. Padahal orang tua Vika itu udah ngomong dengan wali kelasnya, ini Pak Abdul, Pak izin Vika hari ini tidak masuk. Oh iya Pak, gitu. Artinya sebuah nilai itu bisa dicari meskipun sesuai. Nah, itu restitusi yang lebih baik nantinya. Seharusnya itu bisa dilakukan. Itu. Terus perbedaannya, ini contoh kasus siswa yang sering kita mengerjakan PR. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusinya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid pun takut. Konsekuensinya, ini hukuman, ini hukuman. Nah. Terus konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kejadian juga kalau nggak salah 7 tahun, 8 tahun yang lalu saya ada di Monggoluda. Saya pernah tidak mengerjakan PR, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu sampai 100 kata. Dan itu pernah juga saya lakukan. Itu konsekuensi. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu masih konsekuensi, beda dengan hukuman. Kalau restitusi itu sebenarnya ini, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang kadang yang terjadi. Sebenarnya kita kalau kita masuk habis itu apa peraturan-peraturan yang harus kita taati hari ini. Oh iya Pak, tidak boleh ngobrol, ataupun iya Pak, tidak boleh makan. Iya Pak, anak kita turunkan. Meskipun nantinya guru tersebut juga membuat satu keyakinan kelas tersendiri. Misalkan, contoh saya selalu mengatakan bahwasanya oke, membuka handphone ketahuan, ambil tidak kembali. Itu keyakinan yang saya buat sendiri, tapi saya akan konsultasikan kepada anak. Siapa? Jadi dalam satu pelajaran itu tidak ada yang ambil handphone. Ada yang ambil handphone, tak ambil. Cuma nantinya pasti tak kembalikan. Seperti
itu. Terus dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Fokus dari sini anak terkadang bukan menyelesaikan masalahnya, tapi memberikan contekannya. Nah, paradigma inilah yang nanti dihilangkan. Karena apa? Anak mencontek itu tidak akan menghasilkan hasil pelajaran yang baik nantinya. Harusnya apa? Memberikan solusi yang terjadi seperti ini sama anak. Terus guru terbuka dan saling menghormati diri dan orang lain. Artinya seperti ini untuk guru. Kalau yang atas ini untuk siswa menyelesaikan masalah. Kalau untuk gurunya terbuka. Terbuka itu baik dengan guru yang lain, terus baik itu dengan siswanya. Artinya siswanya seperti ini. Ketika siswa punya masalah, jika punya masalah, seandainya guru harus terbuka, bukan guru yang menjelekkan. Jika ini jelek, enggak usah bertemu, enggak. Itu tidak dimunculkan. Kalau itu terjadi nanti dari sekolah nggak akan berjalan. Artinya pendidikan karakter di sini nggak akan berjalan. Seperti itu. Ini misal ya. Nah, terus posisi kontrol, 5 posisi kontrol untuk restitusi itu penghukum. Boleh Bapak Ibu guru untuk menghukum. Itu karena apalagi siswa-siswi kita itu adalah siswa-siswi yang dewasa, terdidik. Nah itu boleh, tapi dalam kategori tidak berlebihan. Artinya masih kalau dalam teri lapangan 10 kali kan itu akan menimbulkan fisiknya. Itu tidak ada masalah. Berbuat rasa bersalah, tidak ada teman. Kalau membuat rasa bersalah itu terkadang menjustisme si kamu udah salah, kamu nggak mengerjakan PR. Nah harusnya kan nggak gitu. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR semalam gimana? Oh ternyata semalam mainan. Nah itu mungkin bisa membuat rasa bersalah. Bisa dipanggil orang tuanya sekalian. Nah teman juga sama, ini sama teman kadang kasus polisi. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang saya sendiri juga gitu. Kadang pokoknya satu orang tua kadang tak panggil. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Itu kasus polisi. Nah kita juga ini sebagai pemantau Bapak Ibu, pemantau anak, jangan bosan-bosan. Bosannya tujuan kita adalah menuntut anak yang menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Jadi biasanya kontrol keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, contoh 5 beberapa posisi kontrol penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Misalkan kamu tidak menjaga PR, apa konsekuensi kemarin yang kalau tidak menjaga PR apa? Nah itu adalah kesepakatan keyakinan kelas. Kalau tidak terjadi enak. Terus dari teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau salah. Nah jadi sudah tertib. Itu untuk anak SD mungkin. Kalau anak SMA ya enggak. Kalau anak SMA lebih ke ekstrimnya mungkin. Ayo nak tertib. Itu kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan. Mungkin kata-katanya bisa di besok jangan. Nah itu. Terus pembuatan bersalah itu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Bahasa kecewa. Saya kecewa sama kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa harus bertengkar dan sebagainya? Ternyata itu nggak boleh. Itu restitusinya seperti itu. Manajer, apakah kamu tahu salahmu? Kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaikinya. Ini untuk mengarah ke lebih baik. Nah, terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Beda banget kalau keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu adalah suatu kesepakatan yang kita yakini bersama. Kalau peraturan itu kadang dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah ini helm contohnya pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Itu mengapa Bapak Ibu? Kadang kalau helm berarti tentang keamanan dan sebagainya. Beda dengan ini peraturan mengapa kita mengikuti
pada setiap cuci tangan ataupun setiap saat itu masker, karena wabah corona itu sangat berbahaya. Corona itu sangat bahaya, artinya harus memakai masker. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini contoh-contohnya, ini saya ambilkan dari yang lain. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas itu berdiskusi, contohnya seperti ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah memiliki lah menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas ini. Ini mungkin suatu solusi Bapak Ibu. Terkadang kita di kelas itu benar-benar jengkel dengan siswa, dan ini sudah saya terapkan. Saya ketika masuk kelas, saya harus membuat keyakinan kepada anak-anak, buat aturan bersama terhadap anak-anak. Jadi anak itu mau melanggar, dia akan malu dengan sendirinya. Nah, terus menempelkan keyakinan di kelas, ini yang belum saya lakukan. Cuma perlu dilakukan atau tidak masalah, Bapak Ibu. Terus bagaimana membentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, kita balik ke keyakinan karena dibuat secara bersama, universal, menyeluruh, siapapun bisa. Kemarin terakhir itu saya diada di kelas 22, Pak, kita masuk jam awal, pulangnya cepat. Nggak boleh. Nah, dari situ universal, maka ada yang lain bisa menyarankan. Terus dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh negatif. Tadi kan negatif, kita arahkan kontrol dulu. Nah, kontrol dulunya ini yang diperlukan, ini untuk membuat arah yang lebih positif. Terus sedikit saja, biar mudah diingat, nggak boleh banyak-banyak. Misalkan satu, HP tidak boleh tidak boleh mengingat HP. Yang kedua, kalau keluar izin dulu dan sebagainya. Datang tepat waktu. Keyakinan itu dibuat dalam saat kelas itu akan lebih mempermudah. Nah, terus dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau hari ini keyakinan kelas ini, besok tinggal keyakinan kelas kemarin seperti ini. Jadi bagaimana? Tuh. Apakah ada yang ingin ditambahi atau dikurangi? Nah, terus semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, pada hari ini sebenarnya saya ingin mengumpulkan banyak, dan hari ini pun tidak ada undangan, sebenarnya tidak ada undangan, dadakan juga. Nah, suatu saat nanti kita buat sebaik mungkin seperti itu. Ini sebenarnya penting. Terus ini restitusinya. Restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Kita akan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah itu adalah semua perilaku itu memiliki alasan. Perilaku anak itu memiliki alasan pasti itu. Nah, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi yang internal. Restitusinya dari segi restitusi ini adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini yang terjadi di anak restitusi ini. Satu hal contoh. Si A melakukan bullying terhadap si B. Nah, di situ karena sudah kebangetan, di situ orang tua sampai kepanggil di sekolah. Maka hal yang dilakukan oleh seorang BK akan memanggilkan seperti itu memanggil, kita omongkan bareng-bareng bagaimana bisa seperti itu. Nah, bagaimana restitusi yang terbaiknya, bukan malah ini jelek, ini enggak. Nah, ini tugas berat yang harus disampaikan. Adakah cara yang lebih baik dan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi sadar dan sadar setiap manusia itu punya 5 kebutuhan. Kebutuhan itu harus dipenuhi.
Nah, terus setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri juga sama. Teman anak-anak, saya sendiri juga sama. Saya pernah melakukan kesalahan terhadap anak. Saya pernah menjustis anak bahwa dia salah. Sampai sekarang pun saya menyesal. Ternyata tidak seperti itu. 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, saya sebagai seorang siswa hanya gara-gara salah dalam hitungan langsung sabar kias itu. Sampai sekarang pun ternyata ingat dengan semua itu. Dan mungkin siswa-siswi hari ini dapat perlakuan seperti itu, 20 tahun ke depan dia akan ingat apa yang telah kita lakukan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Berarti seorang guru itu harus memberikan motivasi. Itu bukan satu-satunya, ada yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Atau sebagai contoh mungkin gurunya sendiri. Saya dulu juga gitu loh Nak. Tapi dalam melaksanakan itu harus seperti ini, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini yang sering muncul. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, terkadang sadar nggak sadar Bapak Ibu, seorang orang pun sudah lulus. Gitu. Saya punya murid juga, namanya Nur Muaya. Itu dari anak membawa Tanua Kalepo. Nakalnya bernakal dia, nakal, terus orangnya bandel di pondok dia mondok di bawah pondok di situ karena dia ternak kambing di belakang pondok itu sampai bertekad sampai keluar dari sekolah. Ternyata hari ini dia sudah menjadi kepala sekolah di SMP swasta Bandar Lampung, S2 matematika, udah lulus, bahkan gurunya pun udah kalah. Nah, kita nggak tahu 25 tahun ke depan nanti anak-anak akan seperti apa. Nah, tugas kita menuntun, baik itu anak nanti jelek atau enggak, yang penting kita udah menunaikan tugasnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin budaya positif yang hari ini ingin saya sampaikan secara dadakan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, silakan. Terima kasih Pak Ibnu atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, saya mengawali untuk menanggapi pemaparan dari Pak Ibnu Wahid. Di sini materinya adalah budaya positif. Jadi saya menyimak dari awal tadi, mulai dari slide pertama sampai terakhir. Jadi banyak sekali yang dipaparkan, mulai dasarnya apa itu budaya positif, kemudian ada konsep, kemudian miskomunikasi, ada hukuman dan pemberian reward dan sebagainya. Jadi sudah baik sekali apa yang sudah dipaparkan, disampaikan oleh Pak Ibnu ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada siang hari ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua, Bapak Ibu, dan kepada anak-anak juga. Ini ada perwakilan dari siswa, bahwasanya budaya positif itu di setiap sekolah memang harus diterapkan. Kemudian menumbuhkan budaya positif itu yang saya tangkap yang paling utama. Jadi kalau menumbuhkan budaya positif, kalau dulu itu dengan hukuman, dengan istilahnya dari dan sebagainya, ternyata di situ ada plus minusnya.
Ini hanya seketika itu saja, tetapi membangun mental si anak ini supaya sadar terhadap jiwa disiplin yang mungkin tumbuh dari dalam dirinya ini yang perlu diciptakan seperti itu. Misalnya contoh yang sederhana, kita pada pagi hari itu jadwal masuk KBM pukul 7.15, itu sudah menjadi aturan. Tetapi kenyataannya anak-anak ada yang 7.30 baru dari rumah, ada yang pukul 8 kurang seperempat baru datang dan sebagainya. Nah, sebenarnya budaya itu muncul bukan karena adanya peraturan saja, tetapi karena ada niatan dalam dirinya. Niat enggak, ya kan? Niat enggak untuk berangkat pagi, niat enggak berangkat sesuai dengan jadwalnya. Jadi sebaik apapun aturan atau tata tertib yang sudah dibuat, tetapi kalau rasa ingin menjalankan itu supaya terciptanya budaya disiplin, itu menjadi masih hambatan atau tantangan bagi kita semua. Jadi maju terus untuk Pak Ibnu, bahwasannya tolong konsep atau budaya disiplin yang sudah dipaparkan panjang dan lebar itu nanti pelan-pelan dengan harapan bisa diterapkan di sekolah kita, dan tentunya supaya tercipta lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Gedung Ngaji Baru ini menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Pada intinya kita itu berangkat bersama, Bapak Ibu sadar bersama. Mungkin hanya saya sendiri, Bapak Agung, Bapak Tani, Bu Bella, Bu Uli, Bapak dan sebagainya, itu tidak akan muncul.